di channel YouTube Abeda Indonesian Roads di seri detil jalan yang berjudul Jalan Raya Tanjung Api-Api alias Jalan Nasional 40. Jalan Raya Tanjung Api-Api adalah jalan raya utama yang menghubungkan mulai dari simpang bandara yang bertingkat Asam Haji hingga pelabuhan Tanjung Api-Api atau Sungsang dengan panjang 67 km. Waktu perjalanan diperkirakan antara 1 jam 5 menit hingga 1 jam 20 menit. Jalan raya ini juga merupakan tujuan kawasan industri, kawasan transmigran di Banyuasin bagian utara, dan kawasan ekonomi khusus dibatalkan. KAK, KEK, dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api. Sebelum adanya pelabuhan Tanjung Api-Api, jalan menuju Tanjung Api-Api pada waktu itu belum terhubung secara maksimal dan bahkan proses pembangunan belum dimulai hingga 2004. Kemunculan jalan itu sebelumnya sebagai jalan untuk kawasan transmigran di Banyuasin bagian utara terlebih dahulu. Lalu ditandai dengan proyek peningkatan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang dimulai pada tahun 2003. Jalan ini akhirnya dibangun terdiri dari pemutakhiran mulai dari simpang Asrama Haji hingga perbatasan Palembang Banyuasin bagian Talang Jambe, dan pembangunan jalan raya Tanjung Api-Api dimulai dari Talang Jambe hingga Sungsang. Tanda munculnya jalan raya ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas baru antara kota tertua di Indonesia dan pelabuhan penyeberangan plus desa dekat pesisir. Dapat dijadikan untuk tujuan ke Bangka Belitung secara langsung tanpa perlu naik pesawat, namun lebih lama. Kemudian pada saat proyek pembangunan LRT Palembang pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sebagian porsi jalan raya Tanjung Api-Api di Palembang telah berubah, namun tak memiliki rencana desain ulangi jalan itu dan tidak sesuai dengan perencanaan hingga saat ini. Sejak munculnya LRT Palembang, jalan ini masih ada harapan meskipun gagal. Tambahannya, saat kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api dan rencana proyek jalan tol Tanjung Api-Api dibatalkan, jalan ini akhirnya bebas dari kegagalan dalam pasca karya LRT Palembang di Palembang dan serta meningkatkan jumlah kepadatan kendaraan. Ini dia masalah Jalan Nasional 40 alias Jalan Raya Tanjung Api-Api menurut saya. Mulai dari perbatasan Palembang Banyuasin, jumlah lajur jalan raya ini hanya 2 lajur. Rentan padat menyebabkan laju kecepatan menjadi 40 km per jam atau rendah. Meskipun alur jalan ini melurus, jalan ini dianggap sangat berbahaya bagi pejalan kaki dan binatang. Jembatan di jalan raya ini pada permukaan terlalu tinggi, bahkan kurang fasilitas. Apakah detil jalan raya ini? Jalan ini dengan jarak panjang 67 km merupakan jalan raya tujuan ke Bangka Belitung lewat kapal feri Ro-Ro di pelabuhan Tanjung Api-Api. Salah satu ruas jalan di Sumatera Selatan dengan standar geometri paling lurus dan tidak ada kelokan atau tikungan. Akses lokasi. Khusus untuk Jalan Harun Sohar di Palembang memiliki stasiun LRT Palembang, tepatnya di Asrama Haji. Memiliki tujuan ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, memiliki tujuan ke pelabuhan Tanjung Api-Api, memiliki tujuan ke kawasan industri, dapat dilalui oleh jalan di kawasan transmigran
Banyuasin bagian utara. Untuk mencari solusi, Jalan Raya Tanjung Api-Api harus dimodernisasi untuk tujuan masa depan jalan raya ini. Khusus untuk Palembang, Jalan Harun Sohar tetap 3x3 lajur alias 6 lajur. Meskipun adanya LRT Palembang, tetapi akan ditingkatkan dengan tampilan baru seperti fasilitas pejalan kaki yang lebar, kawasan putar balik ramah kendaraan panjang berupa V-turn, dan menggunakan desain jalan berstandar internasional. Khusus untuk Banyuasin, jalan ini akan ditingkatkan menjadi jalan raya berjalur ganda antara 2x2 lajur alias 4 lajur hingga 3x3 lajur alias 6 lajur, mempunyai jalur putar balik P untuk menyamankan kendaraan putar balik, memiliki tempat istirahat non-tol berkualitas tinggi, menambah fasilitas seperti motel dan SPBU atau SPKLU. Subscribe Abedar Indonesian Road sekarang, dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mengabarkan video baru yang akan dipublikasi masa mendatang. Abedar Indonesian Roads juga ada di halaman Facebook. Mohon silakan klik suka atau ikuti.